Kota Kembang, kota pariwisata dan jasa. Kota yang dikenal dengan pesonanya. Namun, di balik keramaian dan keindahan ini, ada pertanyaan mendasar. Apakah Bandung benar-benar ramah untuk semua warganya, termasuk mereka yang memiliki disabilitas? Hari ini, kami akan menyelami isu penting ini. Kami akan menginvestigasi pemerataan aksesibilitas fasilitas disabilitas di ruang publik Kota Bandung. Kami ingin melihat sejauh mana fasilitas di kota ini telah mendukung kemandirian dan partisipasi penuh saudara-saudari kita penyandang disabilitas. Langkah pertama dalam menjelajahi kota adalah melalui jalur pedestrian. Trotoar seharusnya menjadi jalan yang aman dan nyaman bagi setiap pejalan kaki, termasuk penyandang disabilitas. Namun, bagaimana realitanya di Bandung? Kalau menurut saya pribadi sih ya, kalau kayak guiding book itu emang di sebagian tempat ada sebagian ya. Tapi kendalanya tuh di sebagian tempat yang ada guiding booknya itu kadang di ujungnya tuh ada pohon, ada tiang, ada reklame itu, ada parkiran. Ngeselin banget itu. Jadi kan kalau misalnya saya kan pakai tongkat ya, jadi tahu. Nah kan ada juga orang tunet yang nggak pakai tongkat, mentang-mentang ada guiding block nyantai aja gitu kan, bahaya itu. Nah itu mungkin kekurangannya. Terus di trotoar juga kadang dari segi bukan masalah guiding block aja gitu, kadang juga nggak rata. Terus ada apa ya, kayak naro sesuatu di sana gitu, banyak yang menghalangi lah kan, kita nggak tahu tuh. Dari observasi kami, banyak trotoar di Bandung yang masih memiliki tantangan besar. Jalur pemandu tunanetra seringkali terhalang atau tidak berkesinambungan. Lebar trotoar yang tidak standar, ditambah dengan keberadaan tiang, pohon, atau bahkan pedagang kaki lima yang semakin mempersulit mobilitas penggunaan kursi roda atau tunanetra. Ini bukan hanya masalah kenyamanan, tetapi juga keamanan dan hak dasar untuk bergerak bebas. Untuk memahami lebih dalam, kami tidak hanya mengamati, tetapi juga mendengarkan. Kami ingin mendengar langsung dari mereka yang setiap hari harus menghadapi realita ini. Bagaimana pengalaman mereka mengakses fasilitas di Kota Bandung? Kami bertemu Bapak Eko Julianto Putro, seorang tunanetra di salah satu ikon Kota Bandung, alun-alun. Alangkah baiknya lebih ditingkatkan lagi. Di sekitar Kota Bandung yang memang udah jelas terasa ini yang ini jalan aksesibilitas ini. Petunjuk jalannya ya Pak ya? Betul, yang ada garis kuning di ini depan ini trotoar ini. Ya. Pribadi karena saya udah nyaman menggunakan seperti ini, saya lebih enak menggunakan seperti ini, kecuali kalau di tempat yang benar-benar kita baru menginjakan kaki di tempat tersebut. Di trotoar garisnya suka ada yang hilang gitu ya. Iya betul. Suka ada yang hilang. Selain itu, kita juga mencoba mendatangi salah satu komunitas disabilitas di Kota Bandung, bernama Bilik, atau singkatan dari Bandung Independent Living Center, untuk mendengarkan ungkapan mereka terkait pemerataan fasilitas ini. Modal kita untuk beraktivitas adalah adanya transportasi yang akses, dan kalau kita mengandalkan transportasi pribadi atau ojek online dan sebagainya, itu biayanya akan jauh lebih besar. Nah, makanya itu banyaknya teman-teman dari disabilitas itu sulit untuk mengakses pendidikan. Jadi banyak teman-teman disabilitas itu yang kurang sejahtera gitu ya, karena banyak hambatan-hambatan dari sisi hambatan pribadinya. Bukan saja di dinas perhubungan gitu ya, di dinas-dinas yang lain gitu, entah itu di perkantoran atau di di masyarakat umum gitu. Bagaimana sih kita cara menolong disabilitas ketika ada hambatan seperti itu, dan itu belum dilakukan. Tapi Bilik sudah mulai dari dulu gitu ya, untuk bagaimana nih misalnya ada disabilitas yang mau ke kantor perairan misalnya gitu, tempatnya tidak akses. Nah, orang-orang di perairan itu gitu ya, sebelum diadakannya aksesibilitas, apa yang harus dibantu?
fasilitas tersebut bukan hanya sekedar ada, tapi dalam hal pemeliharaan, penjagaan, terus bagaimana disabilitas bisa berbaur dengan masyarakat, bukan hanya bisnya yang khusus disabilitas, tapi harusnya umum juga umum, sehingga interaksi di dalamnya bisa terjadi. Di pemerintah kedinasannya, mereka belum berjalan secara sinergi gitu untuk mengurusi masalah disabilitas, karena di sektornya kan dinas sosial ya kalau di Kota Bandung tuh. Tapi untuk mengetahui penyandang disabilitas itu seperti apa, mereka itu belum terlalu memahami secara penuh gitu. Selain trotoar, transportasi publik adalah elemen vital dalam mobilitas perkotaan. Di Bandung, bis kota menjadi salah satu pilihan utama. Namun, apakah bis-bis ini sudah dapat diakses oleh penyandang disabilitas? Kami melihat langsung kondisi bis-bis yang beroperasi. Pertanyaan muncul, bagaimana jika penumpang adalah pengguna kursi roda atau pemilik keterbatasan gerak? Apakah mereka bisa naik dan turun dengan mandiri? Kami berbincang dengan para pengemudi untuk mengetahui perspektif mereka. Untuk pengguna disabilitas itu masih jarang ya, karena di sini tuh kita masih akses untuk masuknya tuh masih belum maksimal. Terkadang kita kendala sama full muatan. Perencanaan dan pembangunan kota adalah tanggung jawab Dinas Tata Ruang. Visi mereka membentuk wajah Bandung. Kami ingin tahu bagaimana aksesibilitas disabilitas diintegrasikan dalam setiap perencanaan dan pembangunan gedung serta fasilitas publik. Kami bertemu dengan Bapak Ivan Charles, analisis pemukiman gedung, serta Bapak R. Rizky Lazuwardi, Ketua Tim Perencanaan dan Pengembangan Tata Ruang dan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang. Kemudian terkait sama disabilitas, sebetulnya di kami itu setiap bangunan itu sebelum dia akan dibangun itu akan menempuh PBG dulu. PBG itu dulunya IMB, singkatannya Persetujuan Bangunan Gedung. Nah, kemudian selain toilet difabel ada lift. Lift juga kita juga pada bangunan tertentu kita persyaratkan yang memang muat buat masuk kursi roda gitu ya. Nah, itu sih biasanya fasilitas yang sering muncul di kita gitu. Nah, selain bangunan gedung, kita juga ada mengerjakan desain penataan PKL. Nah, sebenarnya PKL ini kan kalau kalian sering makan PKL kan, sering di PKL. Nah, kan itu kan seringnya di trotoar ya. Nah, tapi kalau di kami yang sudah ditata itu kami selalu persyaratkan menyisakan lebar seluas 1,5 meter buat orang tetap bisa lewat, dan itu pasti ada yang apa sih guiding block gitu ya. Nah, itu selalu dijaga lah supaya mereka si area PKL itu tidak memakan si guiding block itu gitu. Nah, dan tentunya tidak boleh menetap PKL-nya. Jadi setelah mereka pasti dibatasin waktu ya, ada yang malam aja, ada yang pagi aja, mungkin depan kampus juga banyak gitu. Nah, yang udah kita tata itu, yang udah kami tata itu biasanya setelah mereka selesai berjualan, kita mensyaratkan mereka gerobaknya diangkat gitu. Walaupun pada kenyataannya ada yang sulit gitu, mengendalikan sulit. Nah, kemudian reklame ini kita di kebijakan Perda yang baru itu reklame sudah tidak diperbolehkan di trotoar, kecuali reklamenya yang dia melekat di street furniture, kayak misalkan di kursi gitu, atau di jembatan penyeberangan, atau di halte. Tapi di aturan baru ini tidak boleh lagi ada reklame bentuk tiang yang ada di trotoar. Itu kan bisa menghalangi pejalan kaki buat lewat gitu ya, mau difabel maupun enggak gitu. Jadi kita juga mengembalikan si trotoar ini ke fungsinya. Nah, kemudian ada masalah kesehatan tuh terkait sama sirkulasi udara, lain-lain gitu, besaran ruangan gitu. Nah, terus ini ada namanya kemudahan tuh inilah yang maksudnya tuh bangunan itu inklusif ya, bisa diakses oleh semua orang. Jadi nggak cuman difabel, bahkan orang tua aja yang mungkin udah kesulitan naik tangga kan kemungkinan dia lebih perlu lift gitu ya. Nah, itu hal itu pasti kita mintakan ke bangunan. Kendala pertama itu yang paling pertama kalau di Kota Bandung itu keterbatasan lahan pastinya. Jadi Bandung ini lahannya kecil tapi keinginannya banyak, maksudnya fungsi kebutuhannya banyak. Sementara standar teknis yang harus dipenuhi juga banyak juga. Dari jalanan yang terjal hingga ruang-ruang publik yang belum merata, dan dari suara hati penyandang disabilitas hingga janji dari para pemangku kebijakan, satu hal yang menjadi jelas,
perjalanan Bandung menuju kota yang sepenuhnya aksesibel masih panjang. Namun, bukan berarti tidak mungkin. Pemerataan aksesibilitas bukan hanya tentang membangun rem atau tactile path. Ini tentang penghapusan diskriminasi, tentang pemberian kesempatan yang setara, dan tentang membangun kemandirian bagi setiap warga. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, dari pemerintah, pengembang, hingga masyarakat. Mari kita terus menyuarakan, mendukung, dan bertindak demi Bandung yang benar-benar ramah untuk semua.